Hari kedua KPU gelar FGD, evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2024. Berikut penjelasan Ketua KPU Radvan Faisal. Probolinggo CB News Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Probolinggo gelar Focus Group Discussion FGD selama 2 hari. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun laporan evaluasi penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo dalam rangka pemilihan serentak tahun 2024. FGD ini menjadi momen penting bagi KPU Kota Probolinggo dalam mengkaji ulang seluruh proses Pilkada 2024, guna menemukan potensi perbaikan untuk pelaksanaan pemilu di masa mendatang. Di hari kedua, Ketua KPU Kota Probolinggo Radvan Faisal saat dimintai keterangan ia menegaskan bahwa FGD ini mengangkat 4 tema utama untuk dibahas bersama para stakeholder yang hadir. Hasil dari FGD ini tidak hanya menjadi catatan internal KPU Kota Probolinggo, melainkan akan diteruskan ke KPU Provinsi hingga KPU RI sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan sistem pemilu di Indonesia. Bagi kami, Pilkada 2024 bukan akhir dari proses. Setelah ini kami langsung memikirkan Pilkada 2029. Oleh karena itu, setiap masukan yang kami terima hari ini menjadi pondasi untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik ke depannya, tegas Radvan. FGD yang berlangsung selama 2 hari ini diakhiri dengan penyerahan sertifikat kepada para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Apresiasi ini menjadi bentuk penghargaan atas kerja keras semua elemen yang telah berkontribusi demi suksesnya Pilkada di Kota Probolinggo. Dengan semangat evaluasi dan kolaborasi, KPU Kota Probolinggo terus berkomitmen untuk menghadirkan pemilu yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di masa mendatang. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. Pak, ini itu mulai dari awal begitu ya, awal penyelenggaraan pilkada. Jadi mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, kemudian pendaftaran pemantau Badan Pemprov, kemudian pemutaran daftar pemilih, kemudian diantaranya adalah kampanye, sosialisasi, pemungutan suara, sampai kemudian penetapan. Itu kami ingin mendapatkan masukan. Apa sih yang kemudian dari stakeholder ini perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan, baik dari sisi regulasi, yang di dalamnya juga mengatur soal teknis. Karena di regulasi itu kan kita bersumber atau merujuknya pada undang-undang, kemudian di bawahnya itu adalah ada PKPU, peraturan KPU, kemudian ada keputusan-keputusan, sampai kemudian surat dinas yang menjadi rujukan kami dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian ada juga tema non-tahapan. Non-tahapan ini berkaitan dengan sebelum dan sesudah. Nanti apa yang harus dilakukan? Misalnya kita bicara sebelum ini tentu menjadi tugas kami diantaranya adalah pemutaran daftar pemilih yang sifatnya berkelanjutan, atau sosialisasi yang berkaitan dengan edukasi kepada masyarakat. Karena kita menilai kan orang biasanya kan menganggap bahwa kalau nggak ada pemilu pilkada, KPU tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan. Padahal undang-undang mengenai pemilu maupun pilkada itu mengatur bahwa ada 2 tugas penting yang harus kita laksanakan berkaitan dengan yang sifatnya publik, pemutaran daftar pemilih berkelanjutan dan juga sosialisasi, dan itu harus dilakukan baik yang beranggaran maupun tidak ada anggaran. Jadi meskipun kami tidak punya anggaran, kewajiban itu melekat kepada kami untuk terus melakukan kegiatan di dua pokok kegiatan itu. Kemudian selain tahapan, non-tahapan, ada yang bersifat temanya diantaranya adalah kelembagaan. Bagaimana sih kelembagaan KPU ini, apa yang perlu disempurnakan, tidak hanya dari KPU saja, tapi juga sampai struktur paling bawah. Misalnya KPPS begitu yang di TPS, termasuk Pantarlih. Selain itu, kelembagaan ini juga bersifat support system dari instansi samping. Ya, yang kami undang hari ini kan banyak perangkat daerah yang kita undangkan, dari pemerintah daerah, kemudian dari Forkopimda juga kita undang, kemudian pemantau pemilu, rekan-rekan wartawan sendiri. Kami ingin mendapat masukan dari sisi kelembagaan ini seperti apa. Apakah selama ini KPU itu sudah melaksanakan fungsi koordinasi dan komunikasi baik dengan seluruh stakeholder itu. Karena
salah satu pertimbangan pemilu atau pilkada dan dikatakan baik itu dan berjalan sukses itu ketika seluruh pihak ini kemudian bergandengan tangan untuk turut menyukseskan seluruh proses tahapan ini. Dan yang keempat yang hari ini kita bahas itu adalah faktor eksternal. Ada tema eksternalitas. Feedback yang kita dapatkan dari pihak eksternal seperti apa. Nah, 4 ini kemudian akan kami ramu, akan kami collecting sesuai dengan masukan dari Bapak Ibu atau peserta itu untuk kami sampaikan kepada KPU Provinsi. Begitu berjenjang sampai nanti ke tingkatan KPU RI. Nah, ini yang nanti menjadi blueprint atau kemudian menjadi desain penyempurnaan dan perbaikan untuk pilkada yang akan datang. Karena bagi KPU, selesai pilkada 2024 kita sudah mikir pilkada 2029, begitu. Seperti itu. Jadi semuanya kita klasifikasi. Ya, kalau berdasarkan undangannya ini kan rapat evaluasi untuk semua tahapan pilkada di Kota Probolinggo. Pilkada itu karena pilkada serentak yang dilaksanakan ini selain Pilwali kan juga Pilko. Dalam waktu 6 bulan tentu ada dinamika di setiap tahapan yang ada. Makanya mungkin KPU ya berharap ada masukan untuk hal-hal yang konstruktif supaya penyelenggaraan pilkada terutama yang akan datang ya bisa lebih baik dari yang saat ini. Kan ini dalam sejarah baru pertama kali pilkada serentak secara nasional di 545 kota kabupaten dan provinsi se-Indonesia. Ya banyak hal ya, apalagi ini ada wacana pilkada dipilih oleh DPR. Nah, tentu itu perlu dengan kajian yang sangat baik karena pilkada secara langsung oleh rakyat ya dipilih oleh rakyat ini secara substantif itu jauh lebih demokratis dibandingkan dengan pemilihan yang dilakukan dengan sistem perwakilan. Jadi kalau yang milih DPR itu kan namanya sistem perwakilan. Dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, sama-sama dipilih, tetapi lebih substansial ketika yang memilih itu yang memang sejatinya punya hak dan kedaulatan suara atas suara. Dia punya hak, dan ini satu-satunya hak dan kedaulatan masyarakat yang dipergunakan secara langsung. Yang lain-lain kan masih butuh proses. Tapi kalau ini kan masyarakat bisa memilih secara langsung para pemimpinnya, para wakilnya kalau di DPR, tapi kalau untuk di pilkada milih para kepala daerah secara langsung. Nah kalau kemudian ini dirubah, dipilih oleh DPR ya sama dengan mengurangi, ya, tidak mengambil lah, tapi mengurangi kedaulatan dan hak rakyat yang dimiliki secara langsung. Saya kira itu. Nah, harapannya ya agar ini dipertahankan pilkada secara langsung. Baik. Terima kasih. Oke, sama-sama.